Kita akan masuk ke bagian soal nomor 9. Sebuah sifon atau pipa lengkung digunakan untuk mengeringkan tangki seperti pada gambar 8. Mula-mula cairan akan mengalir dalam tabung ABC dan keluar di titik C. Cairan memiliki densitas 1000 kg per meter kubik, jadi sini air biasa ya, dan viskositasnya dapat diabaikan, jadi fluida ideal. Jika diketahui jarak H1, D, dan H2 adalah 40 cm, tentukan laju aliran cairan di ujung pipa C. Jika tekanan atmosfer 1 kali 10⁵ Pascal, berapakah tekanan dalam cairan titik atas di titik paling atas? Lalu secara teoritis, berapa kemungkinan ketinggian H1 terbesar sehingga sifon dapat mengangkat air? Baik, kita mulai dulu untuk mencari berapa laju aliran cairan di ujung pipa C. Untuk itu, kita tinjau permukaan air yang ada pada bejana atau tangki ya. Di sini misalnya kita kasih titik di permukaan air itu adalah D, ya. Berarti D itu ada di ketinggian D kecil ditambah dengan H2 dari titik C. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita akan tahu bahwa PD ditambah dengan setengah kali rho kali VD kuadrat ditambah dengan rho kali G kali HD akan sama dengan PC tambah setengah kali rho kali VC kuadrat ditambah dengan rho kali G kali HC. Yang kita mau cari adalah tekanan laju di C ya. Dan di mana kita tahu karena D itu ada di permukaan tangki, maka dia akan berhubungan langsung dengan tekanan atmosfer. Begitu pula dengan ujung dari C atau saat dia keluar dari sifon. Sehingga tekanan di D dengan tekanan di C itu sama, yaitu sama-sama tekanan atmosfer. Jadi bisa kita coret saja. Lalu karena luas penampang ya luas penampang fluida di D itu jauh, kita bisa bilang jauh lebih besar dibanding luas penampang atau luas penampang lintang dari sebuah sifon ini ya, karena di sini A di D itu jauh lebih besar dibanding A di C, maka menurut persamaan kontinuitas kita bisa tahu bahwa V di D itu jauh lebih kecil dibanding V di C, atau kita bisa simpulkan V di D itu mendekati nol, atau kita bisa bayangkan air pada permukaan tangki itu diam. Ya, jadi tepat ketika ini keluar dia diam, jadi dia tidak mengalir ya istilahnya. Jadi V di D kita bisa aproksimasi dia sama dengan nol. Sehingga dengan beberapa analisis ini kita bisa dapatkan bahwa setengah rho VC kuadrat itu akan sama dengan rho kali G HD dikurangi dengan HC. Atau kita bisa dapatkan VC itu akan sama dengan akar, dengan rho-nya bisa kita coret ya, kanan dan kiri ini. Ya, rho-nya bisa kita coret. Di sini akan sama dengan 2 G, di mana HD minus HC itu adalah selisih ketinggian antara titik D dengan titik C, itu akan sama dengan D kecil ditambah dengan H2. Nah, sehingga karena G ada sudah punya, D kecil dan H2 Anda sudah punya, Anda bisa dapatkan ekspresi M kecepatan di C. Ya, oke. Itulah kecepatan di C. Lalu B, jika tekanan atmosfer 1,0 kali 10⁵ Pascal, berapakah tekanan dalam cairan di titik paling atas dari B? Oleh karena itu, kita tinjau dua titik dua titik juga yang seperti pekerjaan kita di titik A, yaitu kita tinjau titik C dengan titik B ya. Jadi kita akan punya PB tambah dengan setengah rho kali VB kuadrat ditambah dengan rho kali G kali HB sama dengan PC ditambah dengan setengah kali rho kali VC kuadrat ditambah dengan rho G HC. Ya. Ya, kenapa kita memilih membandingkan B dengan C? Karena B dengan C itu mengalir pada sifon yang sama, sehingga luas penampang eh, di titik B, luas penampang air ya, penampang lintang yang dilalui air di titik B dengan titik C itu sama, itu yang akan menyebabkan kecepatan fluida atau air mengalir dari titik B ke titik C itu sama, sehingga ini kita bisa coret ya, karena tentu saja A di B itu sama dengan A di C, maka otomatis VB itu sama dengan VC, sehingga dia bisa kita coret. Nah, oleh karena itu kalau kita dapatkan PB itu akan sama dengan PC ditambah dengan rho G
HC dikurangi dengan HB. Ya, kita tinggal istilahnya atur begini saja. Tapi di sini kita bisa tahu bahwa HB itu lebih tinggi secara apa namanya acuan. Kalau kita ambil acuan C itu di bawah, maka HB itu lebih tinggi dibanding C, sehingga HB itu akan lebih positif, sehingga bisa kita tuliskan kebalikannya ya. Jadi istilahnya kita bisa dapatkan lebih baik, kita akan tulis ini akan sama dengan PC dikurangi dengan rho G kali beda ketinggian antara B dengan C, yaitu H1 tambah D tambah H2. Nah, lalu tadi seperti yang disampaikan di pada saat kita mengerjakan yang A, PC itu adalah P tekanan atmosfer karena C itu langsung berhadapan dengan udara atau atmosfer. Sehingga kita dapatkan PB akan sama dengan P0 dikurangi dengan rho G A1 ditambah D ditambah A2. P0 adalah 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal, 10 pangkat 5 Pascal, maaf saya keliru menyebutkannya. Semua parameter yang ada di sisi kanan ini sudah diketahui ya, H1 ada, D ada, H2 ada, rho-nya ada, G-nya juga ada, artinya Anda bisa hitung berapa PB-nya dengan satuan Pascal. Ya, nah, C. Nah, kita masuk ke yang C sekarang. Secara teoretis, berapa kemungkinan ketinggian H1 terbesar sehingga sipon dapat mengangkat air? Baik, tentunya ya kalau kita bicara soal sipon dapat mengangkat air, semestinya tekanan di B itu lebih dari nol atau positif. Ya, kalau nol itu tepat akan bisa mengangkat, tapi kalau kurang, artinya Anda bisa lihat kalau tekanan kurang, ya logikanya kalau tekanan kurang, kesimpulannya adalah siponnya tidak bisa mengangkat air. Ya, tapi di sini dengan D dan H2 yang eh, sama, karena Anda bisa lihat titik C itu kan titik C itu ditinjau di ketinggian H2 selama. Jadi ketika kalau H1-nya itu ditambah naik, maka titik B akan naik ke atas. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah tekanan di B itu semestinya adalah lebih besar dari sama dengan nol. Ya, lebih besar sama dengan nol. Ini adalah syaratnya. Jadi PB itu lebih besar dari nol adalah syarat agar si sifon itu bisa mengangkat air. Karena kalau misalnya PB-nya kurang dari nol, maka secara matematis ya hasilnya PB-nya negatif. Itu secara fisis interpretasinya adalah dia tidak bisa menarik karena tekanannya negatif ya, nggak bisa. Nah, sehingga kalau kita substitusi atau lihat ya konteks di atas, maka untuk PB sama dengan nol, ya untuk PB yang sama dengan nol, berarti nilai nilai maksudnya nilai nilai dari PB yang paling besar itu ketika nilai PB itu sama dengan tekanan atmosfer. Ya, dengan atmosfer atau kita bisa dapatkan nilai paling besarnya itu adalah P atmosfer dikurangi dibagi dengan rho. Ya, atau kita belum pakai ke sini ya. Jangan gitu dulu. Nah, atau kita substitusi di sini kita punya P0 minus rho G kali H1 ditambah D ditambah H2 terus lebih besar dari sama dengan nol, sehingga kita bisa otak-atik ya karena ini agak sempit di sini. Kita pindahkan ini ke sana. Jadi artinya P0 itu lebih besar sama ini atau kita punya rho kali G H1 ditambah D ditambah H2 itu lebih kecil dari sama dengan P0 ya. Di mungkin saya pindahkan ke sini ya. Semoga kita tidak perlu membuat slide baru jadi biar lebih enak gitu ya. Sehingga Anda bisa lihat di sini, kalau kita mau cari H1, ya maka artinya kita bagikan panel dengan rho kali G, lalu kita kurangkan dengan D mas ini. Sehingga H1 itu akan kurang dari ya P0 dibagi dengan rho G dikurangi D dikurangi dengan H2. Artinya karena H1 harus selalu kurang dari ini, maka nilai paling besarnya adalah H1 sama dengan P0 per rho G minus D per minus H2. Ya, jadi kalau ditanyakan berapa kemungkinan H1 terbesar sehingga sipon dapat mengangkat air, ya A1-nya paling besar itu adalah P0 per rho G minus D dikurangi dengan H2. Artinya kembali, P0 itu atmosfer ya, kembali ke
bagaimana D dan H2-nya juga sebenarnya. Ya, berikut pembahasan untuk nomor 9.